Pernah nggak sih ngerasa, duh kenapa ya hidup ini kok kayaknya nggak pernah sesuai sama mau kita? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas pertanyaan besar ini, tapi dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Pertanyaan yang mungkin sering banget kita simpan sendiri. Apakah takdir itu tidak adil? Iya kan? Kenapa rasanya ada yang lahir langsung enak, sementara yang lain harus berjuang mati-matian dari nol? Nah, untuk mulai menjawab itu, kita harus paham dulu kalau hidup ini tuh sebenarnya terbagi jadi dua area. Coba deh, bayangkan ada dua wilayah besar yang ngatur semua hal yang terjadi sama kita. Disinilah semuanya jadi jelas. Lihat deh, ada dua kolom kan? Di sebelah kiri ada takdir. Ini hal-hal yang udah ditentuin, kita sama sekali nggak bisa milih. Misalnya lahir di mana, siapa orang tua kita. Nah, di kanan itu tindakan kita. Ini bagian kita, gimana kita bereaksi, seberapa besar usaha kita. Dan ini poin paling pentingnya. Kita tuh nggak dinilai dari kartu yang kita dapat, tapi dari cara kita mainin kartu itu. Dan keinginan kayak gini pasti akrab banget di telinga, iya kan? Coba aja gue lahir di Jepang, ada salju, semuanya serba rapi. Ini contoh klasik banget gimana kita suka ngelihat nasib orang lain dan mikir, wah, rumput tetangga emang selalu lebih hijau ya. Nah, ini dia pertanyaan yang super wajar. Kalau titik start kita aja beda-beda banget. Ada yang lahir udah enak, ada yang lahir di tengah kesulitan. Gimana caranya hidup ini bisa dibilang adil? Ya jelas aja kita mikir gitu kan? Dan disinilah, perspektifnya bakal kita putar balik 180 derajat. Gimana kalau ternyata, tujuan hidup ini bukan tentang adil kayak yang kita bayangin. Bukan tentang semua orang mulai dari garis start yang sama. Gimana kalau tujuannya adalah sebuah ujian? Terus, apa sih maksudnya ujian ini? Gampangnya gini, ini tuh semacam evaluasi buat ngelihat siapa yang perbuatannya paling baik. Atau ahsanu amalan dengan kondisi unik yang mereka punya. Jadi fokusnya itu bukan di kondisinya, tapi di apa yang kita lakukan di tengah kondisi itu. Oke, jadi hidup ini ujian, paham. Tapi, ini kan jadi nimbulin pertanyaan lain yang lebih dalam lagi ya. Kenapa harus kita? Kenapa kita yang harus ikut ujian seberat ini? Jawabannya, dan ini mungkin bagian yang paling bakal bikin kaget, ternyata terletak di sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang kita semua, sebagai manusia, dulu pernah kita buat sadar-sadar. Tapi entah kenapa kita lupakan. Biar paham, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Jauh sebelum kita lahir ke dunia. Coba bayangin, waktu kita semua ini masih dalam wujud roh. Nah, di masa itulah terjadi sebuah peristiwa super penting, di mana sebuah tawaran diberikan. Tawaran ini namanya amanah atau kepercayaan. Dan ini gila sih, bayangin. Tawaran ini pertama kali dikasih ke makhluk-makhluk super besar. Langit, bumi, gunung-gunung. Dan mereka semua nolak, mundur, karena takut sama tanggung jawabnya yang luar biasa berat. Tapi, pas tawaran itu sampai ke kita, para roh manusia, kita semua bareng-bareng malah bilang, oke, kami terima. Momen ini bahkan diabadikan di Al-Quran loh. Ayatnya bilang, lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Wow, ini kan komentar yang dalam banget ya tentang pilihan yang kita ambil. Jadi, amanah ini isinya apa sih sebenarnya? Anggap aja ini dealnya. Kita dapat tanggung jawab buat hidup di bumi, kita dikasih kehendak bebas buat milih antara yang baik dan buruk, dan sebagai konsekuensinya, kita harus bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan yang kita ambil. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kenapa coba? Kenapa juga kita, para roh manusia, nekat nerima kesepakatan dengan resiko segede ini? Buat apa? Jawabannya ternyata simple, karena motivasinya. Gini, kondisi awal kita tuh udah oke, tapi ada hadiah yang jauh lebih keren yang ditawarin, level kebahagiaan yang jauh lebih tinggi, dan satu-satunya jalan buat dapetin hadiah utama itu ya cuma dengan lulus dari ujian amanah ini. Jadi intinya, kita mengambil pertaruhan besar demi hadiah yang jauh lebih besar. Oke, terus kenapa kita nggak ingat sama sekali soal perjanjian ini? Jawabannya, ya karena disitulah inti ujiannya. Coba bayangin, kalau kita ingat pernah janji, ujiannya kan jadi nggak asli lagi dong. Lupa ini justru jadi syarat utama biar ujiannya benar-benar adil dan nyata. Oke, setelah kita paham semua cerita di baliknya, kalau hidup ini adalah ujian yang kita pilih sendiri, pertanyaan besarnya sekarang adalah gimana cara ngejalaninnya. Nah, ternyata kuncinya cuma ada satu. Dan ini dia kuncinya. Beramallah. Karena setiap orang akan dipermudah menuju apa yang ia diciptakan untuknya. Coba diperhatikan, kalimat ini mengubah segalanya kan? Fokusnya langsung pindah, bukan lagi soal takdir yang kita terima, tapi soal apa yang kita kerjakan.
Maksudnya begini, setiap pilihan dan tindakan kita setiap hari, sekecil apapun itu, sebenarnya lagi ngebangun jalan buat kita. Pertanyaannya, jalan ini mau menuju kemana? Ke arah kebaikan? Atau malah sebaliknya? Nah, pilihan itu 100% ada di tangan kita. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau setiap perbuatan kita itu lagi membangun sebuah jalan, jalan mana yang lagi Anda bangun sekarang? Apa yang Anda lakukan hari ini lagi mempermudah Anda menuju kemana?